Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Relay Jarak dan Proteksi pada Saluran Kompleks. Pertama-tama kita akan membahas mengenai relay jarak. Pendahuluan. Pada umumnya proteksi utama yang banyak dilakukan pada saluran transmisi adalah relay jarak. Sedang relay arus lebih biasanya hanya sebagai pengaman cadangan. Dibanding dengan relay arus lebih, penggunaan relay jarak sebagai perangkat pengaman saluran transmisi praktis lebih baik karena relay ini tidak begitu terpengaruh oleh besarnya arus gangguan dan lagi pula tidak begitu terpengaruh dengan perubahan sumber daya dan konfigurasi jaringan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan kinerja relay jarak. Prinsip dasar pengukuran proteksi jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Dengan membandingkan kedua besaran tersebut, kita dapat menentukan apakah besarnya impedansi titik gangguan lebih besar atau lebih kecil dari nilai capaian impedansi yang ditetapkan. Jika impedansi yang diukur lebih kecil dari impedansi saluran, maka letak titik gangguan yang terjadi boleh dipastikan akan berada antara lokasi relay dan batas zona capaian relay. Selanjutnya, pengaruh rasio impedansi sumber dan saluran. Tegangan V yang diterapkan pada rangkaian impedansi tertutup adalah tegangan open circuit dari sistem tenaga tersebut. Titik R merupakan lokasi relay, sedangkan IR dan VR adalah arus dan tegangan yang diukur dan dirasakan oleh relay. Impedansi ZS dan ZL digambarkan sebagai impedansi sumber dari impedansi saluran sesuai dengan posisi mereka terhadap relay. Impedansi sumber ZS adalah sebuah acuan level gangguan pada titik relay. Selanjutnya, zona proteksi. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 di sini adalah daerah proteksi relay yang paling penting dan kritis dibandingkan zona proteksi yang lain. Akurasi pengukuran terhadap daerah proteksi zona 1 sepanjang saluran harus dilakukan dengan tingkat ketelitian dan kecepatan kerja yang tinggi. Selanjutnya, zona 2. Zona 2 adalah daerah proteksi relay mulai ujung akhir proteksi zona 1 hingga sisa saluran yang tidak tercakup termasuk sebagian saluran berikutnya. Yang ketiga ada zona 3. Elemen proteksi zona 3 dapat disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen-elemen proteksi zona 1 maupun zona 2. Dan zona lainnya, relay digital modern atau numerik dapat mempunyai zona impedansi tambahan yang dapat digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Bila mana 3 zona proteksi yang telah disebutkan tadi sebelumnya, zona 4 masih dibuat sebagai proteksi cadangan terhadap busbar lokal. Selanjutnya, jenis-jenis relay jarak. Yang pertama ada relay pembanding amplitudo dan pembanding fasa. Yang kedua ada relay impedansi. Yang ketiga ada relay jarak reaktansi. Yang keempat ada relay jarak mo. Yang kelima ada relay mo polarisasi sendiri. Yang keenam relay jarak offset mo. Yang ketujuh relay mo polarisasi silang penuh. Yang kedelapan karakteristik polarisasi silang parsial relay mo. Yang kesembilan relay jarak kuadrilateral dan yang ke-10 blocking ayunan daya. Selanjutnya, konstruksi relay jarak. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi relay yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah relay jarak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Yang kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan yang harus diukur. Yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Yang keempat, bervariasinya besar tahanan gangguan. Yang kelima, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Yang keenam, konfigurasi saluran transmisi. Pada relay konvensional, kerja relay langsung dilakukan dengan membandingkan tegangan dan arus yang hasilnya dapat digunakan untuk menarik jangkar relay untuk memberikan perintah trip. Sedangkan pada relay numerik, perangkat keras unit pengasuk atau starter tidak dibutuhkan lagi sebab sudah diolah secara fleksibel sebab sudah bisa dilakukan dalam perangkat lunak. Data hasil relay numerik dapat diolah secara fleksibel sehingga karakteristik relay jarak tersebut dapat diprogram sesuai kebutuhan. Misalnya sebagai relay jarak jenis impedansi mo, kuadrilateral, jarak pinjang, dan sebagainya. Jenis-jenis pengasut relay jarak.
Berikut beberapa teknik pemilihan elemen pengasuh untuk mendeteksi fase yang terganggu. Yang pertama, dengan cara membandingkan arus, yaitu membandingkan tingkat perubahan arus antara arus beban sebelum gangguan dan arus gangguan. Yang kedua, mendeteksi tingkat perubahan besarnya tegangan, dan yang ketiga, mendeteksi tingkat perubahan besarnya arus. Pertimbangan diperlukan pada pengasuh arus lebih antara lain adalah kondisi pembangkitan minimum di mana setelan arus lebih harus cukup peka untuk mampu mendeteksi gangguan di luar zona ketiga. Kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar kerja elemen pengasuh arus lebih dalam skema relay jarak jenis switch distance relay antara lain adalah: yang pertama, setelan arus starter arus lebih harus tidak kurang dari 1,2 kali arus beban maksimum dari saluran dilindungi. Yang kedua, arus minimum gangguan sistem tenaga untuk gangguan pada capaian zona 3 dari relay jarak harus tidak kurang dari 1,5 kali setelan overcurrent starter. Selanjutnya, persoalan aplikasi relay jarak. Yang pertama, impedansi gangguan fasa. Yang kedua, impedansi gangguan tanah. Yang ketiga, tegangan minimum pada terminal relay. Yang keempat, panjang saluran. Yang kelima, capaian rendah. Yang keenam, capaian lebih. Yang ketujuh, blocking ayunan daya. Dan yang kedelapan, kehilangan sinyal trafo tegangan. Fitur-fitur lainnya. Fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua jenis relay numerik antara lain adalah: 1. Penentuan lokasi gangguan. Yang kedua, fasilitas relay arus lebih sesaat. 3. Fasilitas proteksi pencabangan saluran. Yang keempat, tersedianya grup-grup setelan. Yang kelima, supervisi dan pemantauan kondisi PMT. Yang keenam, supervisi rangkaian trafo arus. Yang ketujuh, cek sinkronisasi. Yang keenam, event recording. Dan 9, deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih. Kita masuk pada proteksi pada saluran kompleks. Banyak pendahuluan. Dalam praktiknya, konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara listrik yang sama atau saluran lain yang berjalan paralel pada menara yang berbeda. Di samping itu, dalam rangka perbaikan tegangan dan optimisasi pengendalian aliran daya, terdapat juga saluran transmisi yang terhubung secara seri dengan kapasitor atau secara paralel dengan reaktor. Selanjutnya, saluran paralel. Bila dua atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran pada tiang pendukung yang berbeda, namun saling berdekatan baik sebagian maupun sepanjang segmen saluran, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada yang namanya kopling bersama. Besaran kopling bersama urutan positif maupun urutan negatif antara dua saluran paralel adalah relatif kecil, dan pengaruhnya dalam setelan relay proteksi biasanya bisa diabaikan. Yang pertama, sistem unit proteksi. Pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit proteksi diferensial secara praktis dapat diabaikan, sehingga setelan relay dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Yang kedua, ada proteksi jarak. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, gejala arus balik, dan yang kedua, capaian rendah pada saluran paralel. Gejala arus balik. Gejala arus balik pada saluran paralel dapat menyebabkan kesalahan operasi sistem proteksi, misalnya pada dua sistem pembangkit yang terhubung pada kedua ujung saluran. Bila gangguan terjadi pada salah satu saluran yang menyebabkan PMTD tripping sementara PMTC belum sempat trip, maka arus pada saluran yang sehat bisa berbalik arah selama waktu tertentu yang singkat. Membaliknya arah arus ini dapat menyebabkan PMTD pada saluran yang sehat seperti merasakan gangguan sehingga bisa mengalami tripping yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, capaian rendah pada saluran paralel. Gangguan yang terjadi pada saluran di luar daerah skema proteksi, misal gangguan yang terjadi di luar terminal ujung remote seperti pada saluran-saluran paralel bisa menyebabkan relay mengalami capaian kurang meskipun relay tersebut disetel mampu mencapai titik gangguan yang berada di luar ujung remote. Kita masuk pada selanjutnya, skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit, atau kombinasi beban dan pembangkit. Skema proteksi yang digunakan pada sistem saluran banyak terminal adalah skema unit proteksi diferensial yang dikombinasikan dengan relay jarak.
berikut beberapa masalah spesifik yang mungkin ditemukan pada sistem proteksi saluran-saluran banyak terminal. Yang pertama, skema kabel pilot. Yang kedua, skema tegangan balance translay. Yang ketiga, skema perbandingan fase dengan power line carrier. Yang keempat, skema diferensial dengan serat optik. Selanjutnya, relay jarak pada saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung dengan lebih dari 2 gardu, seperti saluran transmisi yang di tengah-tengahnya dipasangi cabang T. Berikut beberapa keadaan yang perlu diperhatikan dalam aplikasi relay proteksi, khususnya pada saluran banyak terminal. Yang pertama, impedansi rel dilihat relay jarak. Yang kedua, pengaruh beban sebelum gangguan. Yang ketiga, pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Selanjutnya, skema proteksi jarak saluran banyak gardu. Skema proteksi jarak yaitu pada jaringan lurus tanpa pencabangan boleh juga digunakan untuk proteksi jaringan T. Untuk mendapatkan transfer tripping dengan kecepatan tinggi terhadap setiap gangguan yang mungkin terjadi pada saluran transmisi, maka perlu ada arus gangguan yang memasuk setiap bus yang menghubungkan saluran tersebut. Yang pertama, skema transfer trip capaian rendah. Yang kedua, ada skema transfer trip capaian lebih. Yang ketiga, ada skema blocking. Dan yang keempat, pertimbangan kanal sinyalin, serta 5 skema blocking perbandingan arah. Subbab selanjutnya, saluran dengan kompensasi seri. Daya yang ditransfer sebanding dengan besar tegangan sistem dan besar sudut beban yang berbanding terbalik dengan impedansi sistem. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun untuk kebutuhan stabilitas. Secara umum, penerapan relay proteksi pada saluran transmisi daya yang mempunyai kompensasi seri perlu dievaluasi dengan seksama karena persoalan-persoalan terkait dengan kompensasi kapasitor seri dapat diatasi dengan berbagai teknik relay proteksi yang berbeda-beda. Maka sangat diperlukan kehati-hatian agar sistem yang dipilih sesuai dengan keperluan. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.